Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 3 sub 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai praktek world of government dalam pelayanan publik. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita saksikan video berikut ini. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Report. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memiliki mall pelayanan publik yang resmi beroperasi pada 13 Oktober yang lalu. Mall pelayanan publik adalah gedung tempat melayani berbagai perizinan dengan tujuan memberi kemudahan kepada masyarakat. Mall ini dibentuk atas kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diresmikan pada 12 Oktober yang lalu dan mulai beroperasi pada 13 Oktober 2017. Seperti halnya mall, gedung pelayanan ini terdiri atas 12 lantai dan mall ini menyediakan 328 jenis layanan, yakni 269 berasal dari Pemprov DKI dan 59 layanan dari kementerian ataupun lembaga yang lain. Dan untuk mengetahui ada pelayanan apa saja di mall pelayanan publik ini, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Nova Naya Antaka di sana. Naya, jadi secara lebih detail lagi, ada apa saja sebenarnya pelayanan publik yang dihadirkan di mall pelayanan publik milik Pemprov DKI Jakarta ini? Ya, benar sekali Renhat. Mall pelayanan publik ini merupakan gagasan dari Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia beserta unit-unit pelayanan kementerian dan lembaga lainnya, di mana di sini terdapat 328 layanan terdiri dari 259 dari Pemprov DKI Jakarta dan 59 dari kementerian atau lembaga lainnya. Di antaranya di sini ada 12 lantai. 12 lantai di mana lantai 1 dan 3 diperuntukkan untuk berbagai macam pelayanan. Di lantai 1 ini sendiri dikhususkan untuk pelayanan Pemprov DKI Jakarta, yaitu untuk pelayanan dari aktivitas izin usaha, kemudian aktivitas tata ruang kota, di mana di sini masyarakat atau warga dapat diberikan layanan untuk mengurus misalnya izin mendirikan bangunan, kemudian izin membangun usaha, kemudian izin pengenalan impor dan lainnya. Kemudian di lantai kedua ini diperuntukkan untuk warga yang ingin berkonsultasi terkait ingin mendirikan usaha, kemudian tentang penanaman modal, karena di lantai 2 sendiri ada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan juga perbankan. Dan jika warga yang bosan atau membawa anaknya juga bisa bermain di lantai 2 sendiri, karena di lantai 2 disediakan tempat bermain anak dan juga ruang menyusui ibu. Kemudian di lantai 3 sendiri ini merupakan bagian pelayanan yang diberikan oleh kementerian dan lembaga lainnya, seperti masyarakat di atas bisa memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM, kemudian memperpanjang paspor, kemudian mengurus SKCK dan lainnya. Dan di sini memang baru setelah baru diresmikan pada tanggal 13 Oktober atau kurang lebih baru berjalan 2 minggu, namun animo masyarakat untuk mencoba layanan baru Pemprov DKI Jakarta ini cukup tinggi. Baru 2 minggu saja, kurang lebih 1 hari bisa mencapai 700 warga DKI Jakarta yang ingin merasakan mall pelayanan publik yang berada atau berlokasi di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, tadi kami juga sempat berbincang dengan Wakil Kepala Dinas Pemprov DKI Jakarta yang nantinya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di mall pelayanan publik ini sendiri. Kemudian di sini juga dapat digunakan perpanjangan surat izin mengemudi bagi warga di luar Jakarta, misalnya saja di daerah Depok atau daerah Jabodetabek. Namun untuk pelayanan perpanjangan SIM di luar warga Jakarta ini hanya bisa dilakukan untuk perpanjangan SIM, karena di sini adalah wewenang Polda Metro Jaya yang memang tracknya atau jaringannya mencakup Jakarta, Depok, Bogor, dan juga Bekasi. Namun untuk perpanjangan paspor dan lainnya hanya diperuntukkan untuk warga DKI Jakarta yang memiliki aktivitas di DKI Jakarta ini sendiri. Selain itu,
Jam operasional dari Mall Pelayanan Publik ini sendiri dari pukul setengah 8 pagi hingga 4 sore dari hari Senin hingga Jumat. Namun tadi Wakil Kepala Dinas Pemprov DKI Jakarta juga akan terus menambah jam operasinya, di mana rencananya besok warga Jakarta bisa datang ke sini yaitu pada hari Sabtu, namun hanya dibuka setengah hari dari pukul setengah 8 hingga jam 12 siang. Kemudian di sini juga Anda bisa merasakan suasana yang berbeda dibandingkan dengan Anda melakukan pelayanan-pelayanan publik di instansi lainnya. Karena bisa Anda lihat di sini situasinya cukup nyaman dengan desain interior yang minimalis sehingga Anda tidak merasa lelah untuk menunggu antrian dengan pelayanan publik yang lama. Dan adanya mall pelayanan publik ini juga digunakan untuk menghindari adanya tindak calo yang memang biasanya sering terjadi di pelayanan publik. Kemudian juga nantinya pelayanan publik ini akan terus ditingkatkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk Anda ketahui, Mall Pelayanan Publik ini sendiri juga bukan hanya ada di Jakarta, ada 3 lokasi lainnya yaitu seperti di Batam, Denpasar, dan juga Surabaya. Reinhard. Baik, terima kasih Novana Yantaka, tampak menarik sekali. Saya akan coba nanti kalau ada keperluan untuk langsung datang ke Mall Pelayanan Publik di Jakarta. Terima kasih Naya untuk laporan Anda. Adapun hasil analisis kami mengenai praktik Mall of Government dalam pelayanan publik pada video tersebut sebagai berikut. Pertama, melibatkan seluruh sektor. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara lembaga, baik lembaga pemerintah, kementerian, serta unit-unit pelayanan publik lainnya di Jakarta, baik pusat, daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta. Mall pelayanan publik satu pintu yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, telah memberikan kemudahan bagi seluruh stakeholder terkait pemberian pelayanan publik. Terjadinya kolaborasi di antara instansi pemerintah dalam melakukan koordinasi terkait kebijakan yang diterapkan, sehingga tidak memerlukan proses birokrasi yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini akan menghemat secara biaya atau anggaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengintegrasikan berbagai instansi penyedia layanan publik, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Jasara Harja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, PT PLN, Bank DKI, dan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik atau yang disebut MPP ini, tentunya akan sangat memberikan kemudahan akses bagi setiap stakeholder ketika akan melakukan integrasi dalam setiap kebijakan kepada publik. Dan dengan adanya Mall Pelayanan Publik satu pintu ini akan tercipta situasi yang kondusif ketika membutuhkan birokrasi yang saling terkait antar stakeholder. Selanjutnya adalah sinkronisasi, di mana setiap stakeholder akan membutuhkan data tentang publik yang dilayaninya. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik melalui satu pintu ini akan sangat memudahkan proses sinkronisasi data tersebut karena prosesnya yang berada di satu tempat. Selanjutnya, publik akan dengan secara cepat, efektif, dan efisien ketika membutuhkan sinkronisasi data yang tidak membutuhkan waktu lama dalam proses kepengurusannya. Selain itu, stakeholder tidak perlu mendatangi kantor terkait dan melalui proses birokrasi yang panjang serta berbelit, tetapi cukup datang ke bagian yang dibutuhkan saja dalam satu tempat yang dimana fasilitas tersebut telah tersedia pada Mall Pelayanan Publik. Simplikasi. Mall Pelayanan Publik akan menyederhanakan proses birokrasi yang selama ini dikeluhkan oleh publik karena membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit. Bahkan tidak jarang membutuhkan biaya yang besar karena harus berpindah dari kantor yang satu ke kantor yang lainnya. Berbeda halnya pada Mall Pelayanan Publik ini, yang pada hakikatnya
memudahkan masyarakat dalam mengurus segala jenis administrasi yang telah berada di satu tempat sehingga lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik dan pengembangan kebijakan. Mall pelayanan publik memfasilitasi pelayanan administrasi, barang ataupun jasa, serta mall pelayanan publik mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan dan keputusan sesuai dengan data terupgrade dan akurat, serta mendukung transparansi mulai dari perencanaan, pengembangan, penerapan, hingga pengawasan yang saling terintegrasi, mendukung konsistensi akuntabilitas di setiap kebijakan dan penyederhanaan proses birokrasi yang cukup carut-marut, serta menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, mall pelayanan publik telah memenuhi prinsip-prinsip WOG, yaitu koordinasi antar sektor, adanya tujuan bersama, terpadu untuk satu masalah terkait dengan pelayanan publik dan pengimbangan kebijakan. Mall pelayanan publik juga telah memenuhi persyaratan best practice diantaranya dari segi budaya dan filosofi. Mall pelayanan publik dalam memberikan pelayanannya mengadaptasi nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang telah dianut sebelumnya. Aspek koordinasi dan kolaborasi antar sektor ditingkatkan agar proses pelayanan menjadi efektif dan efisien untuk menghilangkan ego sektoral sehingga terbentuk kondisi yang baik dalam organisasi. Dari segi cara kerja baru, pada mall pelayanan publik, pekerja pada semua sektor pelayanan publik, pekerja telah menyesuaikan dengan perubahan yang ada di mana biasanya setiap orang akan mengurus di beberapa sektor yang berbeda, tapi melalui mall pelayanan publik, semuanya berada pada satu pintu dan saling terintegrasi. Selanjutnya, akuntabilitas dan insentif. Mall pelayanan publik dikelola untuk menghapus sekat-sekat birokrasi yang dinilai tidak efektif dan efisien. Melalui mall pelayanan publik, setiap sektor yang terlibat dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan untuk memperoleh pelayanan. Selain itu, tata kelola pun mengadakan reward dan pengakuan sebagai langkah dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Cara baru dalam mengembangkan kebijakan, mendesain program, dan pelayanan. Semua sektor yang terlibat pada mall pelayanan publik memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dengan adanya mall pelayanan publik, semua layanan dapat terintegrasi baik instansi pusat dan daerah dalam satu lokasi yang sama. Cara baru pengembangan kebijakan di mana semua pelayanan publik dapat dilakukan di lokasi yang sama dan setiap sektor yang terlibat memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Demikian presentasi kami mengenai Practical of Government dalam pelayanan publik. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah quotes. Jika kita bersatu, permasalahan dapat terselesaikan dan kemajuan dapat tercapai. Jadi, jika kita bisa membangun wall of government, maka negara kita akan mudah mencapai tujuannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak dari kelompok kami.